Oke, kita mulai kuliah di minggu pertama. Nah, jadi materi kita itu adalah di minggu pertama ini adalah menjelaskan data menggunakan grafik dan juga nanti menggunakan analisis matematis. Nah, jadi saya kira untuk yang minggu pertama ini itu bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi mungkin yang sehari-harinya pun berkutat dengan data, kerjanya berkutat dengan data, itu saya kira akan sudah sangat familiar dengan materi kita di hari ini. Nah, jadi yang ini slide-nya bukan saya buat sendiri, ini saya ambil dari ini. Jadi ada slide dari Profesor luar negeri ini yang sudah membuatkan PPT dari buku Menderhall yang kita gunakan sebagai acuan. Jadi bukunya itu sudah dibuatkan PPT oleh Prof. Hasi di sini. Itu. Nah, jadi di materi ini terkait menjelaskan data menggunakan grafik. Nah, otomatis sebelumnya kita akan sedikit belajar flashback ya, refreshing mengenai definisi sederhana. Saya kira ini bisa kita lewati bahwa yang namanya definisi terhadap data itu ada dua ya, ada yang namanya variabel dan data. Yang mana yang namanya variabel itu sendiri itu merupakan sebuah hal yang mempunyai karakteristik yang dapat berubah uh, dan berbeda-beda tergantung objek yang kita analisis atau kita teliti. Contoh sederhananya, nah itu seperti rambut, warna dari rambut, kemudian jumlah sel darah putih, ataupun waktu kegagalan dari komponen komuter, atau mungkin kalau maaf kalau kita ngomong di bagian elektrikal ya, mungkin berarti variabel kegagalan misalkan dari sebuah peralatan listrik, misalkan time to value dari sebuah komponen trafo atau peralatan yang lainnya. Gitu. Jadi sebuah yang namanya variabel itu merupakan sebuah data yang memiliki karakteristik berbeda setiap data itu sendiri. Nah, ini sedikit teori terkait satuan pengukuran. Jadi bagaimana kita mendefinisikan satuan dari hal yang kita ukur, mana sebuah pengukuran akan memiliki hasil. Nah, jika itu sudah sesuai dengan satuan yang kita inginkan. Ya, kalau kita ingin mengukur sebuah arus listrik, berarti kan pastinya satuannya adalah ampere. Itu. Jadi ini hal-hal sederhana aja, bisa kita skip ya. Jadi biar kita bisa lebih cepat itu hal teori ini. Hanya saya kira ini sudah hal yang sangat-sangat sederhana. Nah, jadi kalau kita ngomong variabelnya itu rambut, warna rambut, maka satuan yang akan diuji ya pastinya orang. Itu yang namanya warna rambut ya bisa orang, bisa hewan, akhirnya makhluk hidup. Tuh. Nah, hasil-hasil pengukurannya ya pastinya merupakan warna dari rambut itu sendiri. Jadi bisa coklat, hitam, pirang dan sebagainya. Itu artinya kita secara langsung akan tahu bahwa kalau kita ingin mengukur sebuah unit, sebuah objek atau data, kita pasti tahu kira-kira apa sih karakteristik dari data itu. Itu. Misalkan kalau kita ingin mengukur arus di rumah, nah atau kita ingin mengukur langganan listrik dari pelanggan, nah kan sudah ketahuan pasti satuannya. Pasti nggak akan jauh-jauh dari tergantung langganan pelanggan, misalkan di 450 VA, 900 VA, dan 1300, 2200, dan seterusnya. Nah, itu
Jadi ini contoh sederhana kalau kita implementasikan di konsep listrikan. Oke, ini yang tanya ya, kelas X ada grup WA-nya enggak ya? Nah, monggo kalau ingin dibuatkan grup, monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ya enggak ada masalah, jadi nanti pakai grup besar. Saya di sini ngikut saja. Kalau ingin dibuatkan grup ya silahkan. Kalau ingin ada yang bertanya langsung aja ya. Nah, ini jadi contoh yang lain ya, waktu terkait lampu, nyala lampu. Nah, jadi kalau variabelnya adalah ingin diketahui kira-kira waktu sampai sebuah lampu itu mati. Nah, berarti kan yang diteliti itu adalah nyala lampunya. Nah, contoh pengukurannya ya berarti berapa lama waktunya. Jadi misalkan 1.500 jam, 1.555 jam, dan seterusnya. Nah, terus berapa jumlah variabel yang biasanya akan diukur? Nah, hal ini otomatis akan tergantung dari seberapa banyak data yang ingin Bapak Ibu teliti, yang ingin Bapak Ibu olah. Nah, di sini ada beberapa terminologi untuk terkait berapa variabel yang ingin diukur. Jadi, kalau variabelnya itu cuma satu saja dalam satu kali eksperimen, nah itu berarti dinamakan univariate data. Nah, kalau dalam satu pengukuran itu langsung diperoleh dua jenis variabel, nah itu maka dinamakan bivariate data. Nah, kalau lebih dari dua itu dinamakan multivariate data. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita misalkan ingin dalam satu misalkan ya kita eksperimental unitnya itu adalah motor gitu. Misal kita objek yang akan kita teliti itu adalah karakteristik dari motor gitu. Jadi eksperimental unitnya adalah motor. Kemudian kalau yang kita teliti dari motor itu hanya ingin tahu arusnya saja, nah itu berarti kita ingin memperoleh univariate data. Nah, tapi kalau misalkan dari motor yang ingin kita teliti itu yang diukur adalah arus dan juga tegangannya, nah maka itu dinamakan bivariate data. Itu. Kalau ingin dilihat variabel yang lainnya, misalkan dayanya, nah itu berarti kita ngomong multivariate data. Itu dari satu objek pengukuran kita ingin memperoleh berapa variabel gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis-jenis variate data di sini. Bisa univariate, bivariate, atau multivariate. Gitu. Nah, jenis variabel itu sendiri dibagi menjadi dua besar, variabel kualitatif dan juga variabel kuantitatif. Nah, berarti kalau kita ngomong kualitatif, ya berarti sederhananya adalah kita mendefinisikan data itu sebagai hal yang tidak bisa diukur dengan nilai. Misalkan seperti tadi, kita ngomong warna rambut ya, hitam, coklat. Nah, itu kan kualitatif. Sebentar Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau kuantitatif berarti kita bisa mendefinisikan variabel tersebut dengan sebuah nilai. Itu. Nah, jadi kalau di sini
secara kuantitatif itu nilainya itu bisa secara diskrit, bisa secara continuous. Itu. Nah, misalkan kalau kita ngomong diskrit ya, kalau kita ingin apa, kalau di listrik misalkan, mungkin Bapak Ibu kalau apa familiar dengan itu ya, kalau kita mengobservasi sebuah apa, ini kita mengobservasi sebuah peralatan, misalkan peralatannya ini itu sudah berumur, kemudian kita ukur kira-kira dalam setahun itu berapa kali peralatan itu menyebabkan trip sebuah sistem. Nah, itu berarti variabelnya itu kita analisis secara diskrit karena kan hanya berupa satuan gitu. Tapi kalau yang continuous, nah berarti itu berubah terhadap waktu. Misalkan kita ingin mengukur sebuah arus dalam satu hari gitu. Nah, itu kan datanya bisa berubah tergantung apa definisi waktu yang kita gunakan. Jadi apakah per menit atau per detik, nah itu data yang continuous. Itu. Nah, ini tadi untuk yang apa variabel kualitatif. Jadi apa mendefinisikan variabel secara kualitasnya atau karakteristiknya itu. Nah, jadi seperti apa warna rambut, kemudian apa manufaktur mobil itu ataupun apa gender. Nah, sedangkan kalau kuantitatif, nah bisa diukur secara numerik. Tuh. Nah, ini kalau diskrit, sederhananya kita bisa mengasumsikan itu dapat dihitung apa angkanya. Nah, kalau yang continuous, nah ini dianggap apa datanya itu infinite, jadi tergantung keakuratan ataupun apa satuan yang ingin kita gunakan. Nah, ini jadi contohnya kalau yang apa diskrit itu misalkan kira-kira berapa jumlah apel, misalnya kita ngomong ini ya pohon jeruk, nah kira-kira dalam satu pohon itu berapa yang sudah berbuah jeruknya. Nah itu apa kita definisikan sebagai sebuah nilai yang kuantitatif, apa diskrit kuantitatif. Nah ini juga sama, jadi kalau kita misalnya ingin mengukur jumlah mobil yang masuk di sebuah kampus, juga apa speed. Nah sedangkan kalau ini waktu yang kita observasi sampai sebuah lampu itu apa tidak bisa nyala lagi. Nah, ini berarti continuous. Itu. Karena bisa berubah tergantung kita mau menghitungnya satuannya jam, menit ataupun detik. Itu. Umumnya sih kalau kita ngomong continuous itu kalau yang berbau-bau apa dengan satuan waktu. Nah, itu sudah pasti apa continuous. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini di materi kita yang pertama, kita kan bahas mengenai ini ya, data apa menggambarkan atau menjelaskan data secara grafik. Nah, ini kita bisa skip aja. Biasanya kalau kita ngomong grafik, hal yang perlu yang biasanya diobservasi kalau secara grafik itu adalah seberapa sering atau apa berapa nilainya itu. Sehingga biasanya kita melihat adalah persentase kemunculannya itu. Jadi dari apa berapa apa total item yang kita ukur atau total item yang kita hitung, kemudian kita lihat berapa sering sebuah nilai itu muncul. Nah itu biasanya ini apa jadi apa yang kita hitung apa berapa nilainya dan juga berapa sering. Ini biasanya kalau kita ingin menggambarkan sebuah variabel kualitatif. Nah, paling gampang ini aja langsung Bapak Ibu dicontoh ya, daripada kita banyak teori, langsung contohnya aja. Nah, misalkan
ini ada sebuah permen ya, permen M2M. Ada 25 permen dengan berbagai warna. Ini. Nah, jadi ini adalah data mentahnya 25. Nah, kalau kita ingin buat secara statistik, nah berarti kan kita ambil kira-kira ada warna apa aja. Nah, dari 25 warna ini, nah kita kumpulkan, oh ternyata ada 6 warna. Nah, di mana setelah kita definisikan variabelnya, ternyata ada 6 variabel, ya 6 sampel di sini. Nah, kemudian kita hitung ada berapa sih untuk setiap sampel atau variabel itu. Misalkan permen warna merah, oh ternyata ada 3. Nah, 3 dari 25, oh berarti secara pembobotan itu ada 12%. Dari 25 ini, yang warnanya merah itu ada 12%. Itu pula untuk yang biru, hijau, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk menggambarkan sebuah data kualitatif. Seperti itu. Tuh, jadi gampangnya seperti ini. Jadi kalau yang kualitatif, kita definisikan dulu, kita ambil dulu variabelnya itu apa saja. Nah, barulah kita analisis nilai-nilainya, jumlah dan juga bobotnya. Ini. Nah, sehingga ketika digambarkan menjadi sebuah grafik, nah ya paling gampang biasanya karena kita hanya punya satu jenis data, ya di mana unitnya itu adalah warna permen. Nah, berarti ini yang menjadi sumbu X-nya, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah jumlah untuk masing-masing warna. Gitu. Jadi biasanya ya penggambarannya kalau kualitatif paling gampang ya antara bentuk diagram bar batang ataupun yang diagram ini, diagram pie di sini. Jadi yang pasti harus tahu kira-kira berapa kali muncul atau biasanya adalah pembuatannya berapa persen gitu. Saya kira hal ini sudah sangat familiar ya Bapak Ibu ya, di kerjaan pasti sering digunakan untuk mendefinisikan. Nah, sekarang kalau yang kuantitatif. Nah, kuantitatif sangat-sangat mirip dengan yang kualitatif. Jadi penggambarannya sama, yang membedakan hanya pendefinisian variabelnya saja. Jadi kalau misalkan di sini sudah kelihatan bahwa, nah nah ini ada harga burger gitu di beberapa negara, ya berarti tinggal didefinisikan saja. Nah, atau bisa seperti ini. Ini juga sama Bapak Ibu. Jadi bisa kita skip aja, ini hal yang mirip sebenarnya. Nah, biasanya ada sedikit kelebihan kalau kita menganalisis mengolah data kuantitatif nih. Jadi nggak hanya bisa menguploadkan itu, kita bisa juga membuat sebuah pattern atau sebuah karakteristik, ya, sebuah bentuk atau pola dari distribusi data. Misalkan di sini saya memiliki beberapa kumpulan angka 4, 5, 5, 7, dan 6. Nah, berarti kan kita punya 5 angka, di mana dari 5 angka ini ada 4 angka yang unik, yaitu 4, 5, 6, 7. Nah, di mana ada 4 nilai 1, 5-nya itu ada 2, 7-nya 1, 6-nya 1. Nah, karena berbeda dengan yang kualitatif tadi, kalau kualitatif itu kan kita tidak akan perlu untuk mendefinisikan urutan datanya, karena kan kalau kita mau kualitatif ya kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang terakhir.
Nah, tapi kalau kita ngomong kuantitatif, nah pastinya kan kita bisa urutkan sumbu X-nya. Bisa yang terbesar ke terkecil atau kebalikannya, terkecil ke terbesar. Itu. Jadi yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu hanya, nah, cara kita merepresentasikan datanya dalam bentuk grafik. Bisa kita urutkan atau tidak. Kalau yang kualitatif sudah pasti tidak bisa diurutkan. Dan kalau kuantitatif, nah ini bisa kita rapikan istilahnya. Ini, jadi intinya, nah kita bisa menginterpretasi grafiknya yang bisa dievaluasi dari lokasinya dan persebarannya. Ini, jadi kalau misalkan ini ada yang persebarannya ini seimbang antara kiri dan kanan, dimana yang tengah ini paling banyak, atau mungkin tersebar lebih banyak ke kiri, atau yang ini lebih banyak ke kanan, nah atau ini, nah sebarannya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Tuh. Nah ini jadi cara kita menginterpretasikan data kuantitatif, itu biasanya lebih enak. Kita bisa lebih kreatif itu dalam menampilkan data kuantitatif. Itu. Nah ini jadi kalau kita lihat, oh ini sebarannya lebar, oh kalau yang ini pendek, oh kalau yang ini konsisten tidak tersebar seimbang, nah, yang kanan atas dan kanan bawah ini. So, jadi bisa kita definisikan, oh tengahnya di mana, kemudian seberapa lebar, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bentuknya itu seimbang antara kiri dan kanan, di mana hanya memiliki satu titik puncak, nah itu dinamakan pattern yang simetris. Itu. Nah, kalau yang ini miring ke kiri, kalau ini kan lebih banyak di kiri ya, berarti ini kita definisinya agak miringnya ini turun ke kanan. Nah, ini skew rate ini maksudnya adalah datanya adalah turun ke kanan. Nah, ini biasanya ada beberapa data yang tidak seimbang di pengukurannya, unusually large measurement. Dan kebalikannya, kalau skew left, artinya distribusi datanya itu turun miring ke kiri. Nah, ini dikarenakan sedikit nilai pengukurannya itu yang kecil. Nah, kalau ada dua puncak, nah, dinamakan bimodal. Ini, jadi setidaknya di sini Bapak Ibu sudah bisa tahu pola distribusi data kuantitatif. Bisa simetri, bisa skew right, bisa skew left, atau bimodal. Atau bisa mungkin multimodal, tergantung distribusi datanya. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan secara pattern, nah akan masih berhubungan distribusi datanya, masih keterikatan. Nah, tapi terkadang ketika kita mengevaluasi atau menggambarkan data itu menjadi sebuah grafik, nah, biasanya kan ada sebuah data itu yang sebentar, ada yang tanya udah presentasi lagi. Sebentar, oke, baik Pak. Saya ulang kode presentasinya. Nah, jadi kan kalau kita punya data, kemudian coba kita buat grafiknya, itu kan terkadang ada data yang kok nggak masuk akal. Maksudnya nggak masuk ke dalam kumpulan data-data yang ada. Nah, itu dinamakan data outlier. Itu. Jadi, mungkin ketika kita mengambil pengukurannya, itu ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, sehingga data yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan karakteristiknya. Nah, itu umumnya biasanya kalau data outlier ini itu bisa kita abaikan. Kalau tujuannya adalah kita ingin menganalisis pola dari data tersebut.
Nah, misalkan ini kalau secara contohnya nih. Jadi kalau kita ingin eh, mengukur, nah ini ada sebuah hasil pengukuran. Padahal kalau menurut hasil pengukuran seharusnya adalah nilainya adalah 1,99 sekitar 1,99. Mungkin beda di akurasinya aja. Tapi ternyata ada satu nilai yang uh, lumayan berbeda 1,891. Nah, di sini inilah yang dinamakan data outlier. Tuh, yang mungkin berbeda, nah dikarenakan ada kesalahan dalam melakukan pengukuran atau mungkin pada saat tersebut mungkin alat ukur yang digunakan nggak sedikit error. Nah, itulah mengapa sangat penting ketika kita melakukan yang namanya pengukuran atau pengambilan data, itu sebisa mungkin tidak sedikit datanya, sehingga kita bisa secara sederhana bisa langsung mendefinisikan kira-kira saya melakukan pengukuran itu udah benar apa enggak itu. Jadi sederhananya prosedur pengukuran kita udah benar atau tidak itu adalah dengan melihat tren data yang kita peroleh. Kalau datanya itu konsisten, nah berarti SOP dalam melakukan pengukurannya sudah benar gitu. Nah, tapi kalau ternyata masih ada yang tidak sesuai, nah itu berarti itu yang wajib dipertanyakan atau artinya kita perlu troubleshoot atau kita evaluasi atau kita investigasi. Tuh. Oke, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini seperti yang tadi terkait relatif frekuensi histogram. Jadi langsung saja, kalau ini kan tadi kan datanya tersebar satu persatu, nih. Nah, kalau misalkan ternyata datanya itu terlalu banyak, kalau ingin kita kumpulkan atau kita gambarkan menjadi sebuah grafik, sebarannya itu terlalu banyak. Nah, biasanya sederhananya adalah pastikan kita kumpulkan menjadi sebuah kelompok data, gitu. Jadi misalkan ini kan sebarannya kan banyak nih, Bapak Ibu nih, dari kiri sampai kanan ada semua. Nah, kalau kita munculkan kita buat di Excel misalnya seperti itu ya, kan biasanya akan terlalu banyak sehingga kita akan susah mengevaluasinya. Nah, sehingga paling gampang adalah kita buat interval. Jadi dari ini ke sini ini ada berapa data, dari kedua ketiga ini ada berapa data. Jadi kita kelompokkan. Nah, sehingga dari yang sebelumnya ini itu susah kita baca atau kita analisis datanya, bisa lebih mudah kita analisis data tersebut. Ini sebaran datanya. Nah, ini yang dinamakan relatif frekuensi histogram atau caranya adalah bagaimana kita mengedit gitu atau berkreasi untuk merepresentasikan data lebih mudah dengan cara kita buat menjadi interval data. Nah, kalau gini kan lebih enak mengevaluasinya. Nah, ini sama, skip aja, kita skip. Nah, ini kan, kalau kita ingin, nah ini misalnya ada 50 hasil pendataan umur ya dari staf di sebuah fakultas. Tuh, dari 50 staf ini, nah ini adalah sebaran umurnya. Nah, kalau kita ingin menuliskan satu persatu, otomatis akan banyak, akan menjadi susah untuk melihat karakteristik sebaran data dari umur staf ini. Nah, sini dicontohkan, ini dibuat menjadi 6 interval aja, dibagi 6 kelompok data besar saja. Nah, jadi misalkan dari ini, untuk mendefinikannya, otomatis kita harus tahu nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nah, setelah tahu, nah bisa kita kira-kira lihat, bahwa sebarannya adalah untuk dikelompok menjadi 6 interval, maka range setiap intervalnya itu adalah 8 tahun. Itu. Jadi dari
Misalkan 25 sampai 33, terus 33 sampai 41. Nah, ini. Nah, jadi dari ini tadi 50 data umur ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar. Nah, maka diperolehlah seperti ini patternnya. Gitu. Jadi namanya nanti kalau misalkan Bapak Ibu di kerjanya itu disuruh membuat presentasi terkait hasil pengukuran ataupun hasil sebuah observasi, ternyata dilihat lah kok hasilnya kok banyak banget sebarannya, kalau mau dibuat plot kok susah. Nah, ide sederhana yang paling gampang ya ini tadi, dibuat interval aja. Nah, itu pastinya Bapak Ibu akan lebih mudah untuk bercerita. Gitu. Ini bukan hal yang wajib untuk dibuat interval ini, tapi akan jauh lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menganalisis data tersebut. Nah, kalau misalkan data yang ini tadi ya, kalau tidak kita buat intervalnya, otomatis kalau kita ingin melakukan pembobotannya, nah ini kan akan jauh kecil-kecil, kan susah mendefinisikannya. Kira-kira mana sih yang dominan? Gitu. Tapi kalau kita udah membuat klasifikasi atau kelompok data, nah ini akan jauh lebih enak melihatnya. Seperti itu. Nah, kira-kira dari data ini tadi, Bapak Ibu, kalau ini ya, ini kan hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira di sini bentuknya bentuk apa nih, Bapak Ibu? Bentuk patternnya di sini. Apa? Bapak? Skew ya? Skew right nih. Karena ini condong turun ke kanan nih. Atau dominannya di kiri. Oh. Apakah ada data outlier? Kalau kita di sini kan, nah tidak ada ya outlier. Nah, kalau dari sini kan, nah kira-kira berapa komposisinya sebuah staff ini yang umurnya kurang dari 41. Nah, otomatis ya tinggal dilihat saja di sini bahwa yang kurang dari 41 itu ada 14 dan juga 5. Berarti kan ada 19 dari total. Tanya, langsung ketemu 38%. Itu. Jadi dengan ini lebih langsung kelihatan kalau kita ingin melihat persentase komposisi. Tuh. Hal yang sama. Nah, bagaimana kalau kemungkinan ada diambil kemungkinan secara random umurnya itu 4 bulan atau lebih. Nah, ya udah tinggal ini 8 ditambah 7 ditambah 2 itu. Tuh, jadi seperti ini Bapak Ibu cara mengolah atau menggambarkan sebuah data dalam bentuk grafik. Tuh. Hal-hal sederhana ini saya kira secara gampang ya Bapak Ibu bisa kita manfaatkan Excel gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah lagi menggambarkan manual untuk mendistribusikan atau mengupload data, sudah bisa langsung menggunakan Excel. Jadi nanti kami juga ada kesepakatan bahwa di mata kuliah ini, nah Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan rumus. Itu kan kalau metode statistik kan pastinya banyak rumusnya. Nah, kita ganti itu dengan Bapak Ibu memanfaatkan Excel untuk mengolah data. Itu. Jadi bagi yang sudah familiar dengan penggunaan Excel untuk mengolah data, ya alhamdulillah. Nah, bagi yang belum familiar, nah ini sebuah kesempatan Bapak Ibu. Itu. Jadi bisa lebih memfamiliarkan penggunaan Excel-nya untuk mengolah data. Oke, jadi untuk materi kita di chapter 1 tadi, yaitu menjelaskan data menggunakan gambar, menggunakan grafik, sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Halo Pak, Oke, iya silakan, Pak. Pak. Izin bertanya Pak. Oke, Jadi misal ketika kita mempunyai suatu dataset gitu kan, yang ya, jumlah datanya itu sangat banyak oke. dan kadang kita menemukan beberapa data itu yang sepertinya kayak yang Bapak bilang tadi, apa, Outlier. outlier ya. Heeh. Nah, apa langkah yang tepat bagi kita agar ketika kita ingin menggunakan dataset tersebut, data itu bisa kita jadikan untuk training suatu sistem gitu, Pak. Karena kan kalau misalnya kita ingin menganalisa data Mhm, berdasarkan time menggunakan uh, time series analysis, mhm, tentunya data tiap waktu itu harus diperhitungkan kan. mhm, Sedangkan mhm, terkadang bisa jadi data tersebut uh, terlampau jauh dari data-data yang lainnya begitu, Pak. Mohon sarannya, Pak. mhm, Terima kasih. mhm. Oh, biasanya gini, Pak, saya manggilnya siapa ya? Pak Alif gitu. Pak Alif. Iya. Oke, oke, ya biasanya kalau kita berkutat dengan data yang apa outlier, memang terkadang nggak bisa kita hindari. Apalagi kita ngomong apa melakukan training ya. Dan training itu kan kita perlu data yang sangat-sangat banyak itu kan untuk melihat apakah hasil training kita itu akurat atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi kalau memang apa data apa outliernya itu apa tidak banyak, artinya biasanya sih kalau saya tidak lebih dari 5% gitu, itu tidak akan terlalu mempengaruhi hasil training gitu, Pak Alif. Gitu. Sehingga eh, entah itu time series ataupun discrete ya, itu selama itu tidak kita pun data training kita itu banyak, itu tidak akan terlalu mempengaruhi hasil gitu. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, eh, kesuksesan kita dalam mengolah data adalah seberapa banyak data yang kita punya gitu. Semakin banyak data yang kita punya dan memiliki konsistensi yang istilahnya baik, ya artinya semakin bagus pula nanti hasil yang akan kita peroleh analisisnya. Tuh. Emang nggak akan kejadian dari kalau yang kita namakan data outlier biasanya pasti ada sih. Misalkan dari 100 pengukuran itu biasanya ada dua atau tiga. Nah itu tidak akan terlalu berpengaruh ke uh, training atau hasil training hasilnya. Tapi kalau misalkan ternyata hasil outliernya itu dari 100 itu ya ada 10 atau 15. Nah itu otomatis akan mempengaruhi hasil training. Nah itu biasanya kalau emang sudah seperti itu, nah perlu di cross check lagi karena sebuah outlier di atas 10% itu artinya bukan outlier lagi, tapi itu udah pattern juga itu merupakan data yang apa valid gitu gitu Pak Alif, semoga Baik, bisa Pak. menjawab. Berarti, ya, berarti kalau datanya ditemukan banyak outlier di atas 10% begitu, berarti kemungkinan kita harus mereview lagi cara kita mengumpulkan datanya begitu ya, Pak? Iya Baik, baik. gitu. Terima kasih, Pak. Iya Mari. ya, jadi ya itu tadi apa evaluasinya bisa karena apa kita SOP-nya yang salah atau mungkin tools yang kita gunakan dalam mengambil datanya itu mungkin ternyata kalau kita mau time series ternyata setiap 5 menit itu ada error di alatnya sehingga pembacaannya jadi nggak tepat gitu kan ada yang karakternya seperti itu kalau misalkan alat ukurnya misalnya udah apa tua atau seperti apa kan ya ada yang namanya misalkan oh apa mungkin ada faktor saturasi atau lain sebagainya gitu. Nah itu jadi problem apa troubleshooting seperti itu juga sangat perlu makanya kalau memang pattern apa data lain itu terlampau banyak ya berarti yang salah bukan di datanya berarti yang salah ada di prosedurnya gitu gitu nih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nih. Nah, kita lanjut ke yang bab kedua.
itu adalah menjelaskan data secara pengukuran numerik. Itu kalau tadi kan kita mendefinisikan datanya bentuk karakteristik ataupun pola, ya, simetri, skew right, skew left, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang namanya data pun juga kita bisa evaluasi secara angka. Nah, ini kadang apa? Karena mungkin metode grafikal ini tidak selalu cukup untuk mendefinisikan apa sebaran data. Itu. Misalkan kalau pengukuran secara numerik, nah itu lebih enak karena kita bisa mendefinisikan kalau dalam apa sebuah populasi ataupun kita cukup mengambil sampelnya saja. Itu. Karena kan kalau kita ngomong, sedangkan kalau kita evaluasi secara grafikal itu kan harus seluruh datanya atau apa satu populasi itu yang kita gunakan. Tapi umumnya dan kalau kita menggunakan evaluasi secara numerikal, pengukuran numerikal, nah itu kita bisa wakili dengan penggunaan sampel gitu. Nah, jadi dalam numerical measure ini itu kita umum mengenal namanya sebuah parameter tuh yang digunakan untuk ini mengukur sebuah populasi. Nah, ini oke, langsung aja. Nah, apa aja yang biasanya diukur? Nah, ini langsung aja. Nah, biasanya yang diukur itu adalah yang pertama kita lihat titik tengahnya. Ya kan? Nilai titik tengahnya ini berapa? Gitu. Nah, biasanya yang namanya titik tengah itu kan tergantung dari kalau titik tengahnya ini paling tinggi, nah biasanya otomatis kita mulai namanya adalah rata-rata. Gitu. Jadi sebuah angka rata-rata itulah salah satu evaluasi secara numerical. Gitu. Jadi kita mencari nilai rata-rata sebuah data. Nah, itu. Gimana contoh paling caranya ya pastinya nggak susah nggak Bapak Ibu, tinggal dijumlahkan saja total datanya, ya nilai datanya itu berapa di total, kemudian dibagi dengan jumlah variabelnya, jumlah n-nya situ. Ini jadi n adalah jumlah dari pengukuran itu. Jadi misalkan dari 5 kali pengukuran itu misalkan ya ingin mengukur arus yaitu arus dari sebuah motor. Nah, misalkan pengukuran pertama itu 5 ampere, pengukuran kedua 5,5 ampere, pengukuran ketiga 5 ampere lagi. Kemudian yang 4 5 ampere, yang kelima ada 4 ampere. Nah, udah berarti nanti mencari rata-ratanya. Jadi 5 angka tadi dijumlahkan dibagi dengan ini di 5 kan kita peroleh ratanya itu. Nah, jadi sigma xi di sini adalah jumlah dari seluruh pengukuran itu. Jadi n ini adalah jumlah datanya, sigma x di sini adalah total hasil pengukurannya. Nah, ini misalkan dari 5 data data kuantitatif ini adalah 29156. Nah, berapakah nilai rata-ratanya? Ya udah, tinggal ini di total semua. 2 ditambah 9 tambah 1. Oh, ini salah ketik ya. 5 tambah 6 dibagi dengan 5. Maka diperoleh rata-ratanya adalah 6,6. Itu. Itu. Maaf. Nah, jika di sini kita mampu untuk memperoleh angka dari seluruh populasinya. Nah, jadi kalau seluruh populasinya ini berupa angka, maka rata-rata populasi ini itu biasanya definisinya sebagai mu. Itu. Jadi nilai rata-rata ini kan populasi. Jadi kalau populasinya ini berarti adalah definisi sebagai mu, nilai rata-ratanya. Tuh.
Ini cuma terminologi saja. Nah, jadi selain mean atau rata-rata, kita mau juga yang namanya median. Nah, median di sini adalah atau himpunan titik tengah, apa nilai titik tengah ya dari apa pengukuran yang kita lakukan, yang memang sudah di ranking dari apa terkecil sampai terbesar. Ini. Nah, cara menentukan median itu adalah setengah dikalikan N+1. Dengan catatan, nah ini pengukurannya harus sudah urut. Nah, terus kalau belum urut gimana? Ya harus diurutkan. Nah, masalahnya kalau manual kan kalau datanya banyak, kan nggak mungkin kita ingin mencari mediannya, kita urutkan satu persatu. Nah, oleh karena itu, misalkan ya, saya buka Excel ya. Nah, hal-hal yang mungkin menurut kita itu hal yang remeh, itu ternyata sudah langsung bisa dilakukan oleh Excel. Nah, misalkan tadi, mana tadi di slide-nya. Nah, misalkan ini, kita punya beberapa data. 2498653. 2498653. Nah, misalkan ini adalah datanya, datasetnya. Nah, kita ingin misalkan mencari mencari apa rata-ratanya. Rata-rata kan min ya. Nah, masalahnya kalau di Excel nggak ada min, adanya adalah average. Jadi tinggal kita pakai rumus average. Nah, kita akan tahu. Nah, ini adalah minnya. Kemudian kalau mediannya gimana? Nah, mediannya kalau tadi kan syaratnya adalah nilai tengah, kemudian kita cari nilai tengahnya. Dengan catatan harus urut, padahal kan ini nggak urut. Nah, kalau di Excel itu dengan gampang, langsung aja diketik median. Nah, di sini meskipun datanya itu nggak urut, nah Excel itu bisa langsung menemukan. Itu. Jadi, oh ternyata nilai tengahnya adalah 5. Nah, padahal kan ini kan 5-nya ini kan nggak di tengah-tengah. Padahal harus kita urutkan dulu. Jadi misalnya kita ingin urutkan dulu, bisa kita lakukan ini, kita sort dulu nih. Ini yang annoying. Data, kemudian kita sort. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini 2, 3, 4. Ini 6, 8, 9. Nah, 5-nya kan di tengah. Nah, jadi secara otomatis, meskipun random, nah, Excel ini sudah bisa langsung nyari nilai medianya tanpa perlu kita urutkan. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu memiliki data yang banyak, kemudian ingin cari medianya, nggak usah susah dicari manual Bapak Ibu. Langsung saja pakai rumusnya di Excel, median, langsung bisa mencari apa nilai tengahnya gitu. Nah, nah ini tadi apa berubah ya. Ini kan 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, ini. Nah, terus gimana kalau misalnya ini kan kebetulan datanya ini ganjil ya. Nah, kalau datanya genap gimana? Nah, kalau datanya genap, otomatis kalau data genap, kalau menurut rumus ini, N+1 dibagi 2, otomatis kita lihat kita harus perlu data ke 3,5. Nah, padahal kan data kita ini data discrete. Oke. 2, 4, 9, 8, 6, 5. Atau kalau 2, 4, 5, 6, 8, 9. Otomatis kalau pencarian data genap ini, nah yang diambil itu adalah data di antara 3,5 ini. Artinya data ketiga dan data keempat. Jadi caranya adalah data ketiga dan data keempat ini itu dijumlahkan dibagi dengan 2. Nah, ini adalah mediannya. Itu. Jadi merupakan rata-rata dari data di antara posisi yang sudah didefinisikan sebagai median. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hal lain atau parameter lain yang digunakan untuk mengevaluasi itu adalah mode atau kalau bahasa Indonesia kalau dulu belajarnya adalah modus. Gitu nih. Modus itu adalah kita mencari data yang paling sering
muncul. Itu. Nah, jadi kalau eh, tadi kalau median dalam nilai tengah, kalau modus ini adalah yang paling sering muncul. Nah, lihat contohnya di sini 2, 4, 9, 8, 8, 5, 3. Nah, otomatis kita tahu bahwa yang paling muncul adalah 8. Berarti modusnya adalah 8. Nah, kalau misalkan, nah ini ternyata ada dua nilai yang sering muncul. Nah, berarti kita punya dua modus. Dinamakan bimodal. Adalah 8 dan 2. Tapi kalau misalkan ternyata data yang kita punya itu unik semua, tidak ada yang kembar, berarti apa? Tidak ada modus. Gitu. Ini pun juga bisa secara langsung didefinisikan oleh Excel. Nah, ini misalkan dari data ini ya, ini kita cari modusnya. Tapi mode di sini, nah ini kita lihat. Nah, akan keluar NA. Kenapa NA? Karena kita lihat di sini antara dari 7 data ini kita lihat nggak ada yang sama, otomatis nggak memiliki modus. Kalau misalkan ini saya ubah menjadi 4, nah otomatis modusnya langsung ketemu. Itu. Tuh, jadi di Excel juga sudah bisa mendefinisikan parameter-parameter sebuah analisis numerik. Gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat nih ada sebuah distribusi dari orang yang membeli susu itu dari 25 rumah tangga itu. Nah, dari 25 rumah tangga ini ternyata ada beberapa yang nggak beli susu, tapi ada yang sampai beli 5. Jadi satu keluarga langsung beli 5 susu. Tuh. Nah, kalau tadi kita bisa belajar bahwa seperti ini bentuk grafiknya, distribusi grafiknya. Oke, jadi seperti ini grafiknya. Nah, kalau kita ingin tahu nilai kuantitasnya, analisis statistik kuantitasnya, berarti dari sini, nah kita jumlahkan seluruh datanya ini, kita bisa memperoleh kata-katanya. Kemudian mediannya, nah ternyata dinilai 2. Itu. Jadi dari 0 sampai 5 diurutkan semua, ternyata tengah-tengahnya itu di sini. Tuh. Modusnya itu adalah yang sering muncul. Nah, ini kan frekuensinya. Ternyata nilai 2 ini, jadi rumah tangga yang langsung beli 2 susu ini ternyata ada 8 keluarga. Nah, ini yang menjadi modus. Tuh. Jadi modusnya adalah 2. Nah, ini extreme value. Nah, extreme value ini, yang tadi kita ngomong secara graphical itu dinamakan outlier. Itu. Jadi sebuah nilai yang secara ekstrim berbeda dengan nilai-nilai lain dan memang umumnya sangat jauh berbeda dibandingkan rata-rata ataupun mediannya. Gitu. Jadi paling sederhananya apa? Paling sederhana kita tahu sebuah data itu outlier atau tidak, itu adalah jika datanya kalau kita evaluasi secara kuantitas itu sangat berbeda dibandingkan nilai rata-rata ataupun nilai mediannya. Itu. Jadi kalau kita lihat kan, seharusnya secara distribusi itu adalah di range 0 sampai 10. Itu. Sehingga kalau di rata-rata itu adalah sekitar 10,9 dan mediannya di 6. Tapi ternyata ada satu data yang nilainya 32,9. Nah, di sini kalau kita lihat satu data yang outlier ini itu akan sangat mempengaruhi rata-rata. Jadi kalau kita lihat di sini ya seharusnya kalau kita mengesampingkan
satu data ini, berarti kan apa sederhananya seharusnya kan rata-ratanya di range ini, ya kan sekitar 5 atau 6 gitu. Ini. Tapi dikarenakan apa satu data yang outlier ini akan mempengaruhi nilai rata-rata. Itu. Nah, sehingga akhirnya paling sederhana untuk mendefinisikan data itu outlier atau tidak, nah dilihat dari mediannya. Gitu. Jadi kalau sangat-sangat jauh dari median, otomatis mungkin data ini adalah outlier. Tuh. Kalau memang tidak ada lagi data yang mendekati data yang outlier ini. Tapi kalau ini ternyata ada banyak data dan masih ada data sedikit data, oh berarti ini masih dalam satu single pola data itu. Cuma mungkin bentuknya adalah skew itu. Jadi kalau misalkan dominan di sini, kemudian di sini ada sedikit-sedikit, nah berarti kan kalau kita lihat dominannya adalah ini, berarti adalah skew right. Jadi kan miring ke kanan gitu. Jadi yang tinggi terus turun dan paling sedikit di sini. Nah, tentu saja ini itu adalah tetap data valid, cuma memang di paling ujung. Tapi jika ini tuh sangat jauh dari pola data yang kita bentuk, nah, berarti bisa langsung kita definisikan, nah ini harus segera kita hilangkan. Kenapa? Kalau nggak kita hilangkan akan mempengaruhi nilai rata-rata. Itu. Ini jadi kalau kita lihat kita hubungkan ya antara analisis grafis dan analisis statistik numerik, maka kalau bentuknya itu adalah simetrik, maka rata-rata akan sama dengan median. Sedangkan kalau ini adalah skew right, maka nilai median itu lebih kecil daripada rata-rata. Yang artinya nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada median. Gitu. Contohnya ini tadi. Nah, misalkan, karena ada yang ekstrim ini, akhirnya mungkin itu didefinisikan sebagai skew right. Karena apa? Nah, nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai median. Kebalikannya, kalau nilai rata-ratanya kurang dari median, dinamakan skew left. Tuh. Nah, ukuran dari variasi data ini atau berapa banyak data itu bervariasi itu bisa kita lihat dari lebar polanya, ini spreadnya, jadi persebarannya itu. Ada yang ini kalau ini panjang berarti ini adalah spreadnya atau variability-nya, persebarannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan data yang kanan. Gitu. Sehingga kita mengetahui namanya range atau kisaran. Gitu. Jadi kalau kita ngomong distribusi data, otomatis kan kita tahu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, selisih dari nilai maksimum dan minimum, itu yang dinamakan range atau kisaran. Itu. Nah, ini. Jadi nilai maksimumnya 14, nilai minimumnya 5. Jadi kisarannya atau range-nya itu adalah 9. Itu. Nah, dari definisi range tadi, akhirnya kita akan mengenali namanya variance. Nah, variance itu adalah, ya tadi, kita ngomong adalah seberapa bervariasikah persebaran data yang kita punya. Itu. Jadi ini variance ini adalah untuk mengetahui seberapa lebar persebaran data kita. Tuh. Oke, kalau kita lihat, nah ini pencariannya, rata-ratanya itu dari 9. Maka kalau kita lihat ternyata, nah varians itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Itu, sigma. Nah, jadi ini adalah, pembacaannya adalah sigma. Nah, ini bisa saya skip aja langsung. Jadi intinya, untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa lebar atau sempit persebaran datanya, kita bisa tahu dari nilai variansnya ini. Itu. Ini bisa
Ini nggak usah di itu Bapak Ibu karena kita nanti langsung aja bisa langsung menggunakan Excel untuk mencari variance. Tuh, sudah mau setengah 8 nih. Oke, jadi biasanya selain variance yang mungkin lebih sering digunakan mungkin oleh Bapak Ibu untuk mendefinisikan data itu adalah standar deviasi. Ya, di mana gampangnya gini, standar deviasi itu adalah sebuah parameter yang digunakan untuk menentukan seberapa konsisten data yang kita punya, ya kan? Semakin kecil standar deviasinya, nah berarti kan semakin konsisten data kita, ya. Semakin lebar standar deviasinya, itu berarti kan semakin jelek konsistensi data yang kita punya. Itu. Dimana yang namanya standar deviasi itu merupakan akar dari variance. Itu. Jadi standar deviasi S itu adalah akar dari variance. Itu. Jadi biasanya ini yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui keakuratan atau konsistensi hasil sebuah pengukuran. Itu. Ini bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri, bisa dimanfaatkan juga Excel untuk mengetahui ini. Jadi tenang Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan rumus-rumus ini. Jadi cara untuk mencari variance itu adalah XI atau yang artinya XI di sini apa tadi lupa saya nggak ngomong. Mana di XI, saya lupa. Oh ya. Oh, sorry. XI adalah X datanya ya. X keberapa atau data keberapa. Jadi ini data yang keberapa, dikurangi rata-ratanya, maka ini dikuadratkan, maka bisa kita mencari variansnya. Itu. Jadi penjumlahan dari atau sigma ini ya, penjumlahan dari data data sampel itu, jadi sampel ke satu dikurangi nilai rata-rata dari seluruh sampel, kemudian yang dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan. Jadi ini data pertama dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan ke ini. Dan seterusnya. Ini kuadrat sih, sorry. Ya di mana sih? X mu kemana tadi ya? Oke, gitu. Sorry. Ya, jadi kalau tadi rata-ratanya, ini berapa rata-ratanya? 5 dikurangi, mana tadi? Oh, enggak ada ya. Jadi ini, maaf. Jadi kalau ini misalkan 5, 12, 6, 8, 14, ini 45. 45 dibagi 5, 9. Berarti 5 dikurangi 9, ya kan? 5 dikurangi 9 adalah minus 4. Minus 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian data kedua adalah 12. 12 dikurangi rata-ratanya adalah 9. Ini 3. 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, ini di total ketemu 60. 60 dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Ini kalau kita menggunakan sampel. Itu. Kalau menggunakan yang populasi, nah kita nggak perlu N-1. Nah, ini untuk teorinya seperti ini, tapi balik lagi saya tidak akan menuntut Bapak Ibu untuk memahami rumus-rumusnya ini untuk menghafalkan, cukup langsung menggunakan Excel saja. Jadi nanti ujiannya tenang aja Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan rumus-rumus, langsung bisa memanfaatkan Excel untuk mencari parameter-parameter dari data. Itu. Oke, oke, ini jadi beberapa caranya yang lain. Nah ini yang pertama, nilai dari sebuah standar deviasi itu selalu positif. Gitu. Nah ini, semakin besar nilai dari variance atau dari standar deviasi, semakin besar pula variasi dataset Bapak Ibu. Itu tadi yang kita akhirnya ngomong konsistensi. Kalau kita ingin tahu konsistensi, ya berarti ini tadi. Kalau S-nya ini semakin mendekati 0, nah berarti
konsistensi data dari Bapak Ibu itu sudah sangat baik. Tuh, jadi kalau kita ingin mengevaluasi konsistensi data, jadi konsistensi dari sebuah data bisa kita cari menggunakan varians atau standar deviasi. Ini tadi definisi kenapa harus N-1. Ini dari hasil analisis secara empirical. Maksudnya apa N-1 di sini? Jadi yang gini Bapak Ibu, kalau kita punya banyak data, ini ya, kita punya banyak data, itu kan bisa terkadang kita bisa merepresentasikan karakteristik sebuah dataset dengan cuma mengambil beberapa data saja. Artinya kita cukup misalkan ya dari 1.000 data. Mungkin kita bisa merepresentasikan 1.000 data itu dengan cukup mengevaluasi 100 data. Artinya kita ambil sampelnya itu sebanyak 100. Nah itu. Jadi terkadang kita nggak perlu mengevaluasi keseluruhan populasi, yaitu 1.000 data itu, untuk mengetahui karakteristik dari data tersebut. Jadi umumnya bisa kita wakilkan dengan yang namanya sampel. Nah ini. Jadi kalau ingin menghitung varians dari populasi, itu adalah ini. Nah kalau kita ingin mengetahui varians dari sampel populasi, itu adalah ini. Yang membedakan adalah nah, ini. Jadi kalau ini 1.000, maka ini bukan 100, tapi ini adalah 100 dikurangi 1. Gitu. Kenapa minus 1? Karena ternyata sudah dari hasil analisis secara empirical. Gitu. Jadi ternyata agar karakteristik sebuah sampel itu bisa merepresentasikan populasi, nah maka ternyata harus N-1. Jadi agar standar deviasi dari sebuah sampel itu mirip dengan populasi, maka pembaginya adalah N-1. Itu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bahwa ada beberapa kalau di evaluasi data secara numerical, nah parameter atau hal-hal yang biasanya digunakan adalah rata-rata, kemudian median, modus, range, varians, dan juga standar deviasi. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu materi kita di minggu pertama ini. Kira-kira apa ada yang ditanyakan? Jadi dengan ini setidaknya Bapak Ibu sedikit bisa merefresh. Oh, ternyata yang namanya data itu kita mempunyai dua pilihan. Mau kita analisis secara graphical atau secara numerical. Atau mungkin bisa kedua-duanya. Gitu. Jadi nanti materi ini akan sangat berguna Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tesis, kemudian sudah mulai melakukan analisis data. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan metode statistik untuk menganalisis data. Entah itu yang dianalisis adalah data primernya, data sekundernya, atau mungkin merupakan hasil dari pengukuran, merupakan hasil pengujian sebuah prototipe Bapak Ibu. Itu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu materi kita di minggu pertama ini. Apakah dengan pas sudah 7:30 ya? Alhamdulillah nggak lebih ternyata. Oke, kalau tidak ada, ya saya kira cukup dulu Bapak Ibu ya untuk minggu ini materi kita. Nanti insya Allah untuk recordingnya juga akan saya upload nih di My Classroom. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin merefresh materi, mungkin nanti udah mau UTS, kemudian ingin merefresh materi. Nah, kalau males baca mungkin bisa dengarkan kuliah di pertemuan pertama ini. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, saya cukupkan kuliah kita untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan link yang sama Bapak Ibu. Jadi nggak perlu saya share lagi linknya. Tuh, mohon disimpan linknya. Akhirul kalam, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniar. Ya, Terima kasih Pak Daniel.